Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini Rabu 29 September 2021. Pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, Tuhan membimbing kita untuk meneladani seorang Israel sejati, yaitu Natanael. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudari, saudaraku yang terkasih, bagaimana? Apakah kita juga pribadi yang sejati? Tidak ada kepalsuan di dalam diri kita. Kemarin ketika suka nonton YouTube ya, saya melihat suatu artikel penyampaian suatu penelitian bahwa untuk sukses itu ada banyak syaratnya, bahkan dikatakan ada 17. Saya ambil 4 saja. Yang pertama adalah jujur. Nah, ternyata syarat utama yang pertama orang untuk sukses, untuk baik itu jujur. Seperti di dalam Injil suci ini, tidak ada kepalsuan. Sehingga menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, pribadi-pribadi yang bebas. Karena apa? Karena dia jujur. Nah, bagaimana dengan kita? Semoga kita sungguh-sungguh di antaranya yang memperjuangkan kejujuran. Dan yang kedua, pribadi kalau mau baik, kalau mau sukses, disiplin. Ini tidak mudah. Karena apa? Karena bangsa kita sungguh, kalau kita mau mengatakan, kalau diundang rapat, diundang pertemuan, ayo siapa yang on time? On time saja itu sebenarnya kurang bagus loh. Karena apa? Kalau misal promonya perarakan masuk, wah, saya juga perarakan masuk. Nah, itu kan on time. Nah, maka sungguh kalau mau menjadi pribadi yang disiplin itu berani sebelumnya. Nah, ini juga untuk masa pandemi, bahwa sungguh kita diminta untuk disiplin protokol kesehatan. Ini grafiknya sudah turun. Semoga kita tidak terlalu kesenangan sehingga kemudian lupa berjaga untuk selalu protokol kesehatan. Masker ini sungguh semoga kita mau mewujudkan kedisiplinan. Dan yang ketiga adalah interpersonal skill, kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini kemampuan, ini harus dipelajari ya. Kalau ketemu orang, bagaimana kita berkomunikasi supaya komunikasinya itu seimbang, komunikasinya itu lancar dari dua pihak, tidak mendominasi, dan juga kita saling menghargai sehingga sungguh terjadi secara efektif interaksi yang positif. Nah, dan yang keempat, ini punya sahabat dekat, tempat untuk curhat, tempat untuk berbagi ide, gagasan, masalah, kesulitan, tantangan. Nah,
Gimana? Kalau bapak ya punya istri, istri punya suami. Kalau kita punya sahabat, punya teman untuk berbagi rasa, curhat. Orang mengatakan demikian. Nah, semoga kita memiliki sehingga sungguh kita bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sejati, yang baik, bahkan semoga boleh sukses, bermakna, bahkan bercahaya. Semoga ya Tuhan memberkati. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.